metodologi penelitian ini merupakan tahapan penyusunan tugas akhir berdasarkan perspektif metode. Karya ilmiah, hakikat, konsep, dan karakteristik ilmiah dan karya ilmiah. Yang perlu para mahasiswa ketahui bahwa bagaimana hakikat karya ilmiah. Nah, karya ilmiah itu adalah di mana karya seseorang didasarkan atas kebenaran logika, rasional, dan kebenaran ilmiah. Berupa apa? Berupa hasil penelitian di lapangan atau di laboratorium, atau juga hasil dari ide atau inovasi, dan juga dapat berupa skripsi, tesis, disertasi, serta artikel, jurnal, makalah, buku ajar, dan sejenisnya. Nah, karya tulis ilmiah ini berasal dari dua karya tulis ilmiah, yaitu dari hasil penelitian dan bukan hasil penelitian. Nah, di mana melalui penulisan karya ilmiah itu diharapkan penulis dapat mengkomunikasikan informasi baru, gagasannya seperti apa, kajian atau hasil yang didapat ya kepada orang lain. Nah, itu ya hasilnya tuh apa yang didapat kepada orang lain. Nah, itulah yang penting ya untuk jangan menjeplak atau copy paste kepada hasil karya orang lain. Wah, itu lebih bahaya ya para mahasiswa ya. Lebih baik memiliki inovasi dan ide dari gagasan dari para mahasiswa itu sendiri. Nah, di sini juga ada konsep dan karakteristik karya ilmiah, di mana tadi Ibu sampaikan bahwa ilmiah merupakan pernyataan empiris yang paling tinggi dan dari 4 jenis kebenaran ilmiah nih Ibu sampaikan ya. Ada 4 nih konsep dari karakteristik karya ilmiah. Nah, 1, kepada kebenaran otoriter. Apa sih kebenaran otoriter itu? Nah, itu kebenaran pengetahuan yang diambil berdasarkan pernyataan dari tokoh yang berkuasa. Seperti apa? Seperti raja, uskup, kepala adat, dan sejenisnya. Nah, yang kedua apa? Kebenaran mistik, yaitu kebenaran pengetahuan yang diambil yang terkait dengan kepercayaan dengan hal-hal gaib. Seperti apa? Kepercayaan terhadap para dewa. Dan untuk yang ketiga, di sini apa? Kebenaran logika rasional, yaitu apa? Kebenaran pengetahuan yang diambil dari kaidah dan prosedur logika formal atau pola pikir rasional manusia. Dan yang terakhir, ini kebenaran ilmiah, yaitu kebenaran pengetahuan yang berasal dari gabungan dari suatu anggapan terhadap suatu permasalahan yang kemudian diuji datanya untuk menghasilkan pernyataan ilmiah dengan menggunakan prosedur atau metode ilmiah. Nah, di sini juga ada persiapan penulisan karya ilmiah yang nanti para mahasiswa tulis nanti ya. Apa persiapannya? Nah, ini ada 5 kriteria yang harus dipersiapkan. Nah, menentukan jenis karya ilmiah yang akan ditulis, yaitu hasil dari penelitian atau non hasil penelitian. Nah, yang kedua, mengidentifikasi permasalahan dan judul karya ilmiah yang akan ditulis, mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang dibutuhkan, memahami rambu, isi, dan komponen karya tulis ilmiah, serta apa? Yang terakhir, memahami berbagai aturan jenis karya ilmiah yang akan ditulis. Dan di sini juga ada pun jenis-jenis dari penulisan karya ilmiah. Ini dalam bentuk apa? Karya ilmiah hasil penelitian.
di mana ada penelitian tindakan. Penelitian tindakan itu apa? Untuk menguji, mengembangkan, untuk menciptakan dan menemukan tindakan yang baru dalam pekerjaan. Itu penelitian tindakan. Ada juga kepada karya skripsi, karya tesis, karya disertasi, artikel ilmiah, jurnal ilmiah, dan berbagai makalah dan bentuk ilmiah yang ditulis berdasarkan hasil riset. Nah, untuk tulisan karya ilmiah non-riset atau non-penelitian, itu buku atau bahan ajar, itu artikel teoritik, jurnal berupa teoritik atau konsep, makalah ilmiah, atau sejenisnya. Nah, di sini ada penulisan karya ilmiah dibagi dua. Tadi ya sudah Ibu sebutkan di atas ya, para mahasiswa ya. Di sini ada hasil penelitian dan bukan hasil penelitian. Untuk hasil penelitian tadi apa? Yaitu skripsi, tesis, disertasi, artikel jurnal, dan makalah. Nah, kalau bukan hasil penelitian, ya hanya berupa artikel, jurnal, dan makalah. Ibu lanjutkan ya kepada teknik menulis karya ilmiah hasil penelitian berdasarkan tingkatan ilmiah dalam analisis kuantitatif. Nah, di sini dari deskriptif ini ada 4 bagian ya. Deskriptif itu sendiri artinya menguraikan, melukiskan objek penelitian apa adanya, ya itu ya. Nah, juga ada hubungan asosiatif, di mana hubungan asosiatif ini adalah bentuk interaksi sosial positif yang mengarah pada kesatuan dan keutuhan, ya. Nah, hubungan korelasi sederhana, parsial, dan ganda. Nah, ini merupakan apa? Merupakan salah satu teknik analisis data dalam statistik yang dapat digunakan untuk mencari antara dua akhir kepada prediktif ya. Nah, di sini apa? Perubahan yang mengalami kemunduran atau menyarankan ya. Nah, di sini juga ada juga kepada susunan karya tulis ilmiah. Nah, di sini ada 2 susunan karya ilmiah ya, para mahasiswa ya. Satu kepada pola penyusunan karya tulis hasil eksperimen atau survei. Nah, di sini terdiri dari apa? Dari penyusunan karya tulis ya hasil eksperimen. Ya, misalnya ada di sini ada judul, penulis, dan alamat. Abstrak harus dilengkapi oleh kata kunci, pendahuluan, teori, tata kerja atau bahan dan metode, atau hasil analisa dan pembahasan, kesimpulan, pernyataan terima kasih, daftar pustaka. Nah, di sini kesimpulan juga harus ada saran juga ya, saran ya. Saran itu penting ya untuk penelitian para mahasiswa ya. Sarannya apa yang didapat dari hasil penelitiannya? Wah, ini sarannya ini. Nah, itu saran itu diperlukan ya. Dan itu akan dibaca oleh para peneliti lain. Itu yang lebih penting ya. Saran ini harus jangan normatif, tetapi saran itu saran yang benar-benar berbobot, bukan hanya biasa-biasa saja, bukan, tetapi harus yang berbobot, yang mungkin yang para mahasiswa teliti apa hasilnya nih. Nah, itulah yang diberikan saran ya. Terus juga di sini terakhir ada daftar pustaka juga tidak kalah pentingnya ya. Referensinya dari mana, teorinya dari mana. Nah, itu bisa dilihat dari daftar pustaka. Nah, untuk yang kedua itu pola penyusunan karya tulis tinjauan pustaka dirancang bangun dan bahasa teoritis. Maksudnya apa? Tidak sepenuhnya dapat dibakukan, kan tetapi tetap seperti kembali kepada butir satu tadi ya, tanpa tata kerja dan hasil. Nah, adapun di sini format standar karya tulis ilmiah. Nah, di sini meliputi apa para mahasiswa? Nah, di sini
ada pendahuluan, ada teori, tata kerja atau metodenya, hasil analisa dan pembahasan, kesimpulan dan saran ya. Ini kesimpulan dan saran ya. Terus juga ada 5 hal pokok yang perlu diperhatikan ya para mahasiswa ya dalam penulisan karya ilmiah. Apa aja tuh penulisannya? Nah, apa yang akan ditulis atau dilaporkan? Hasil penelitian atau survei, review, laporan teknis, dan seterusnya. Dan juga media tempat tulisan dimuat, apa? Majalah, risalah, bagian dari buku. Misalnya juga ada pembaca atau audiens, juga ini tidak kalah penting keasliannya. Keaslian di sini adalah beda naskah dengan naskah lain pada subjek yang sama. Boleh mengacu kepada hasil penelitian terdahulu. Wah, nih di sana nih ada penelitian ini. Oh, dia sama nih dengan saya. Dari tadi saya dengar ya, ada variabel-variabel ya, variabel sama. Boleh sama, tapi lokusnya mungkin beda ya. Jangan jeplak lah istilahnya ya, jangan menjeplak ya. Boleh sama, memang itu membuat satu penelitian itu kita harus melihat dari hasil penelitian yang terdahulu yang sudah diteliti ya, itu ya. Nah, di sini juga berdasarkan dari 5 hal tersebut ya, dapat dengan jelas bahwa ditentukan tugas naskah, dihasilkan kelengkapan datanya, dan selanjutnya dituangkan dalam format. Nah, apa aja tuh formatnya? Yaitu pendahuluan, teori, tata kerjanya, hasil analisa dan pembahasan, kesimpulan, dan saran. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan kepada formatnya itu sendiri. Apa sih formatnya itu sendiri ya? Nah, di sini format juga harus singkat, kurang lebih dari 8 sampai dengan 12 kata. Dan harus jelas dan mencerminkan isinya formatnya. Jangan ngawur ya. Jadi sesuaikan dengan isinya yang si peneliti teliti ya. Misalnya saya berlokus kepada kinerja personil di mana di PTA. Nah, isinya jangan kinerja personil tapi bukan di PTA, tetapi di PT yang lain. Nah, itu nanti tidak sesuai dengan isi dari dalam yang akan mahasiswa teliti ya, gitu ya. Nah, di sini juga ada judul. Nah, di judul di sini ya, jangan terlalu panjang, diusahakan pendek tapi jelas, singkat tapi padat ya, gitu ya istilahnya ya, dan jelas gitu. Nah, di sini juga bila tidak memungkinkan dapat ditulis menjadi 2 bagian, yaitu judul dan subjudul. Untuk apa gunanya? Untuk memudahkan pembuatan indeks. Judul hendaklah mengandung 1 atau lebih dari kata kunci. Nah, di sini juga ada penulisan dan alamat. Apa tuh penulisan? Penulisan itu tanpa gelar ya, tanpa gelar atau pangkat atau jabatan ya, namanya ya. Terus penulis utama, perencana, dan penanggung jawab. Nah, juga ada utamanya kegiatannya apa. Nah, untuk penulis kedua dan seterusnya ya, misalnya gitu ya. Terus juga ada kontributor utama yang lain cukup dicantumkan terus mengucapkan ucapan terima kasih. Dan untuk alamat itu harus jelas dan bisa dihubungi ya. Misalnya emailnya nomor berapa? Emailnya apa? Terus nomor handphonenya mungkin itu ya. Jadi harus bisa dihubungi. Nah, di sini juga ada tentang abstrak itu sendiri. Itu abstrak itu apa ya gitu. Abstrak itu adalah ringkasan atau rangkuman isi naskah yang bersifat informatif dan juga berdiri sendiri satu alinea tanpa ada tabel, tanpa ada rumus, ada gambar, tidak ya. Ini narasi bentuknya ya, berbentuk narasi dan tidak ada alinea. Dan di sini juga mengandung informasi yang menimbulkan minat pembaca untuk membaca ke seluruh naskah. Jadi ujung tombaknya
peneliti ya itu dilihat orang itu membaca dari tesis maaf ya dari skripsinya para mahasiswa itu apa dilihat dari abstraknya ini arahnya kemana sih si peneliti ini. Oh, seperti ini. Oh, apa yang dihasilkan? Oh, kesimpulannya apa? Yang didapat apa? Ini. Nah, itu. Nah, itu juga harus sama dengan isinya nanti per bab, ya. Harus nyambung, ya. Abstrak itu kesimpulan dari rangkuman hasil dari bab 1 sampai terakhir dari kesimpulan. Nah, itulah dibuat di abstrak. Jadi para pembaca nanti bisa melihat oh ternyata bagus juga nih ya penelitian ini. Saya bisa nih dibuat acuan. Nah itu dia ya. Kalau abstraknya sudah abu-abu, abstraknya nggak jelas, mungkin itu tidak dibuat acuan ya, tidak dibuat referensi oleh peneliti lain. Itu waspadai itu ya para mahasiswa ya. Dan di sini juga Ibu lanjutkan ya. Di sini juga tersusun tidak lebih dari 200 atau 250 kata baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Nah, jadi kenapa nih bisa begitu? Bukan saya misalnya nih, bukan saya banyak nih kesimpulannya. Hasil yang diteliti juga banyak hasil analisanya. Bagaimana nih? Jadi dipersingkat ya kira-kira yang dari sekian itu yang mana yang terbaik ya dari hasil uh, pembahasan yang hasil temuan tadi gitu ya. Mungkin kalau kuantitatif itu ada temuan signifikan terhadap apa ya itu 0, sekian persen atau apa ya itu juga harus disampaikan. Kenapa bisa begitu? Karena begini. Nah, gitu ya. Itu diwaspadai. Nah, biasanya ini ditulis setelah naskah disusun yang tadi Ibu sampaikan tadi ya. Jadi harus diteliti dulu ya. Terus juga nih isi dalam penulisan abstrak ini ya, ini penting nih. Harus ada 5 poin ya, yaitu isinya apa sih? Latar belakang dari permasalahan itu kita bisa lihat dari bab 1 atau bisa juga kita lihat dari kerangka pemikiran ya. Tujuannya apa? Metode yang diteliti apa? Terus hasilnya penelitian apa dan kesimpulan. Ini yang terakhir ya, kesimpulan. Tidak perlu saran, tapi kesimpulan juga sudah bisa ya, sudah bisa mencakup keseluruhan. Ibu lanjutkan ya. Nah, di sini dari abstrak juga di sini hasil review memuat skup atau lingkup sumber yang diaju atau digunakan ya untuk digunakan metode dan hasil utama dan kesimpulan. Nah, penulisannya juga diawali dengan judul karya tulis yang ditulis dengan huruf kapital. Diketik 5 ketukan dari margin kiri. Dan karya tulis dalam bahasa Indonesia diawali dengan abstrak dalam bahasa Indonesia, kemudian abstrak dalam bahasa Inggris. Berlaku sebaiknya untuk karya tulis dalam bahasa Inggris. Nah, di sini juga disesuaikan ya para mahasiswa kepada panduan skripsi dari masing-masing universitas ya atau sekolah tingginya daripada mahasiswa sekalian ya. Dilihat buku panduan. Intinya kalau menulis skripsi itu para mahasiswa itu tidak asal ya formatnya, tapi harus mengacu kepada buku panduan yang ada di universitas atau sekolah masing-masing ya. Karena dengan format itu dibuat acuan untuk mahasiswa bisa dengan gampang untuk apa yang harus saya perbuat. Nah, itu ya, itu diwaspadai ya para mahasiswa ya. Jadi buku panduan masing-masing itu tesis harus dilihat ya. Bagaimana sih formatnya? Oh, formatnya begini. Jadi setiap universitas itu selalu beda ya. Tetapi tujuannya sebetulnya sama, cuma formatnya aja yang berbeda. Nah, di sini juga ada kata kunci. Nah, kata kunci itu apa? Nah, kata kunci di sini ya di bawah abstrak ditulis paling sedikit 3 atau sampai 5 kata kunci yang relevan dengan isi karya tulis ya. Dari judulnya apa? Oh, judulnya pengaruh tentang apa? Tentang pengaruh kinerja dan apa terhadap apa misalnya ya. Di situ kata kuncinya apa? Oh, yaitu dia X1-nya, X2-nya dan
dan seterusnya X dan Y-nya, yaitu disampaikan ke dalam kata kunci. Tetapi diwaspadai tidak boleh lebih dari 5 kata kunci. Itu ya, para mahasiswa ya. Dan juga di sini di bawah abstrak ditulis paling sedikit 3 atau 5 tadi ya, keyword yang sesuai dengan kata kunci pada abstrak dalam bahasa Indonesia. Kata kunci di sini apa? Harus benar-benar merupakan kata kunci isi makalah yang dibahas. Yang dibahas itu apa ya? Terus berguna untuk pembuatan indeks atau database ya. Jadi bukan lokus tempatnya ya, kata kuncinya bukan lokus tempatnya, tetapi apa yang akan dibahas. Misalnya kalau kuantitatif tadi ya X1-nya, X2-nya, dan seterusnya sampai kepada Y-nya apa. Nah, itu ya. Mungkin kalau kualitatif yang dilihat dari apa? Dari, wah itu tentang penelitian tentang apa? Pengembangan. Pengembangan apa? Pengembangan sumber daya manusia. Ah, berarti itu pengembangan sumber daya manusia dan lain-lain gitu ya. Bla 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 gitu ya. Itu yang harus ditulis ya. Terus juga di sini dari yang tadi, disinilah pengertian dari pendahuluan ya, di mana pendahuluan ini ada teori uraian singkat tentang pokok atau latar belakang masalah, tujuan dan kepentingannya diteliti. Apa kepentingannya? Terus batasan, skupnya kegiatan, hipotesis ataupun teori yang digunakan. Apalagi nih, ungkapan apa yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain yang tadi itu ya, hasil penelitian terdahulu ya. Apa perbedaannya untuk saya nih? Saya nggak boleh sama. Yang penting saya tujuannya seperti ini. Nah, ini maksudnya kepada ungkapan apa nih yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Nah, juga di sini diperlukan terutama bila persoalan yang dibahas didasarkan atas teori tertentu atau penulis hendak mengetengahkan teori yang belum pernah dilaporkan. Teori tersebut perlu diuraikan secara rinci. Nah, ini untuk pendahuluan. Dan juga ada juga di sini tata kerja ya. Tata kerja di sini termasuk bahan dan metode di sini bagaimana ya tentang tata kerja ya. Inilah tata kerjanya ya para mahasiswa ya. Jadi di sini bahan ini hanya diperlukan pada penulisan karya tulis hasil eksperimen dan survei. Nah, tata kerja menguraikan tentang apa tuh? Tentang bahan, peralatan utama dan caranya, rancangan desainnya seperti apa? Oh, pakai metode apa kan gitu ya. Terus juga disebutkan prosedur rancangan penelitiannya dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan penelitian. Dan juga nggak kalah pentingnya termasuk apa cara atau perlakuan pengolahan dan analisis datanya juga ini sangat-sangat penting ya. Atau kalau mungkin di kuantitatif itu nanti hasil dari respondennya seperti apa. Nah, itu ya itu sangat-sangat penting. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit perbedaan ya antara analisis kuantitatif dan kualitatif ya. Ini menurut Newman tahun 1997. Wah, udah lama nih ya, udah lama ya. Jadi di sini ada kuantitatif dan kualitatif ya. Di mana perbedaannya kalau kuantitatif klasifikasi dan kuantifikasi fenomena sosial. Misalnya di sini ada variabel interval yaitu variabel pengukuran dengan skala numerik ya. Terus juga kegiatan korelasi antar variabel lainnya kan gitu ya. Nah, kalau untuk kualitatif klasifikasinya fenomena sosial tapi variabel nominal dan ordinal tanpa pengukuran korelasi statistik ya, tidak ada korelasi statistiknya ya, perhitungan ya. Dia variabel nominal itu skala paling sederhana ya. Dia membedakan misalnya antara laki-laki dengan perempuan, nah itu ya. Tapi tidak ada perhitungan statistik ya, perhitungan bagaimana nih untuk grafiknya seperti ini tidak ya, kualitatif ya. Nah, terus juga yang kedua untuk kuantitatif, kriteria kuantitatif dalam pengambilan kesimpulan apa?
keterwakilan sampel ya, itu ya penting tuh sampel ya. Dan juga tingkat signifikansinya. Jadi para mahasiswa waspadai ya tentang sampel dan dari kuantitatif, jangan asal ya memberikan responden isi aja nih isi, tetapi kita tidak tahu basicnya responden itu sendiri ya, itu perlu diwaspadai itu ya. Tidak semua responden harus mengisi, tapi para mahasiswa harus berpikir saya saya membuat angket ini seperti ini, kira-kira saya berikan kepada responden siapa nih? Nah, gitu ya, harus dipikirkan ya supaya apa? Supaya valid nanti hasilnya ya, jangan tidak valid, supaya valid ya. Terus juga kepada kualitatif di sini kriterianya kepada intersubjektif agreement dan face validity data ya. Nah, di sini juga ada analisis data dimulai setelah proses pengumpulan. Nah, untuk kualitatif analisis data dilakukan sepanjang proses penelitian. Dan juga yang terakhir, untuk kuantitatif itu apa? Memiliki teknik-teknik standar pengukuran dan analisis data. Misalnya dari pengujian hipotesis, reliabilitasnya seperti apa, validitasnya seperti apa. Nah, tapi kalau untuk kualitatif apa? Belum atau tidak memiliki teknik-teknik standar yang diakui bersama ya. Tidak ya, tidak ada standarnya. Seperti apa teknik-tekniknya tidak. Itu sesuaikan dengan bagaimana mewawancarai kepada seseorang dan hasilnya seperti apa. Nah, itu ya kualitatif ya. Dan di sini juga Ibu akan sampaikan kepada hasil analisa dan pembahasan di sini ya. Hasil analisanya misalnya di sini ya untuk kuantitatif. Nah, di sini ada tampilkan hanya data yang relevan ya kan, data ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar ya. Terus kalau kualitatif datanya itu dari wawancara, hasil informan dibandingkan dan ditemukan hasilnya. Ya, itu untuk hasil analisa. Nah, sedangkan untuk pembahasannya seperti apa? Pembahasan mungkin hampir sama ya, kuali dengan kuanti, cuma versinya beda. Pembahasan itu ada hasil perhitungan dari kuanti ya, perhitungan sekian persen apa H0, H1. Nah, hasilnya begini ya. Tapi kalau untuk kualitatif, mohon maaf tidak ada H0-nya, tidak ada H1-nya dan seterusnya ya. Nah, di sini pembahasan apa? Pembahasan yang dilakukan haruslah apa? Objektif dan sesuai dengan data yang diperoleh ya dari hasil penelitian ya, misalnya dari tabel atau gambar ya. Juga memperhatikan atau merujuk hasil penelitian yang lain ya yang terdahulu, dan juga ungkapan keterbatasan untuk apa limitasi dari hasil yang diperoleh, diperiksa ya apakah hasil yang diperoleh telah sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Nah, itu ya. Dan juga ungkapan saran ya untuk penelitian lanjutan yang perlu dilaksanakan ya, itu ungkapan dari saran. Nah, setelah itu ada kesimpulan dan saran ya. Nah, kesimpulan itu apa? Kesimpulan itu pengertiannya adalah pada bagian ini ungkapan esensi dan arti penting dari hasil penelitian tanpa mengurangi apa yang telah diungkapkan ya, apa yang telah diteliti, hasilnya apa sih, hasil terakhirnya apa sih dari hasil pembahasan itu, apa hasil terakhirnya. Nah, itu dibuat kesimpulan. Nah, di kesimpulan di sini apa? Kesimpulan menyeluruh hasil penelitian dan bukan dari bagian-bagian penelitian atau percobaan, bukan ya, bukan percobaan lagi, tetapi sudah fix, sudah diteliti oleh para mahasiswa. Dan di sini juga ada saran ya. Saran ini apa sih sebetulnya saran? Nah, saran itu pengertiannya adalah suatu yang diberikan kepada pembaca yang didasarkan atas hasil temuan ya, pembaca ini hasil penelitian ya, hasil temuan dalam studi yang telah dilakukan, tapi juga bukan berupa pendapat atau tinjauan pribadi dari peneliti. Nah, itu ya, ini penting ya untuk saran ini tadi saya sampaikan jangan normatif, tetapi
ada kelebihan lain ya yang mungkin kita melihat dari hasil penelitian terdahulu, kesimpulannya dia begini, saya harus begini. Nah, gitu ya. Jadi ada ide-ide, ada terobosan baru ya yang nanti disarankan, dan juga perlu diwaspadai kepada para mahasiswa ya. Misalnya saya meneliti di perusahaan A. Nah, perusahaan A itu nanti kan ada sarannya. Itu kalau sudah selesai menjadikan skripsi, jangan disimpan, jangan diberikan kepada perpustakaan, tetapi diberikan kepada masing-masing responden atau bukan responden ya, lokusnya kemana? Oh, ke sini. Berikan aja kepada kesatuan atau perusahaan yang diteliti. Itu sangat berguna ya, sangat berguna untuk si perusahaan itu sendiri, dan juga siapa tahu ya dengan para mahasiswa ini meneliti, bisa yang tadinya maaf nih yang belum bekerja bisa ditarik bekerja di satu perusahaan tersebut ya, karena ini bagus banget nih yang diteliti ini saya perlukan nih. Nah gitu, karena apa? Mahal ya. Itu kalau untuk umum ya, bukan mahasiswa untuk menyusun skripsi, tapi buat penelitian lain itu dia harganya itu mahal ya, bisa beratus-ratus juta itu ya. Jadi perusahaan tuh pasti sangat bangga, pasti senang ya, wah bagus nih untuk buat acuan dari perusahaan itu sendiri ya. Itu diwaspadai ya para mahasiswa, jangan diletakkan di rumah atau mungkin diberikan ke perpustakaan, tapi berikanlah kepada itu lebih banyak manfaatnya ya. Nah, itu terus juga di sini juga yang terakhir kepada ucapan terima kasih ya, ucapan terima kasih ini kepada orang atau institusi, ini lebih bagus nih ya, ucapan terima kasih ini kata pengantar lah ya kasarnya ya. Ini yang telah membantu ya, itu disampaikan terima kasih yang telah membantu, memfasilitasi dan seterusnya ya. Ini sangat-sangat penting. Terus juga di sini daftar pustaka tidak kalah pentingnya ya. Jadi waspadai para mahasiswa ya, bisa melampirkan menurut si A teori ini begini, tetapi tidak ditulis teorinya apa tuh yang si A itu yang para mahasiswa buat ya, lampirkan di daftar pustaka, dan juga hasil penelitian terdahulu juga harus dilampirkan di daftar pustaka. Kenapa? Karena itu acuan dari para mahasiswa yang meneliti ya. Nah, di sini ada aturan-aturannya. Ini juga daftar pustaka ini juga disesuaikan ya dengan formatnya dari masing-masing institusi ya, dari masing-masing universitas ya. Terus juga di sini ya, ini salah satunya ya, mungkin mudah-mudahan sama ya dengan universitas lain ya. Di sini misalnya namanya Nuraida Agus ya, dibalik jadi Agus Nuraida gitu ya. Terus judulnya apa? Nah, namanya apa? Nomor volumenya apa? Nah, di sini ada bagian-bagiannya yang sudah Ibu panahkan ya, panah merah ini. Inilah seperti ini nanti para mahasiswa menulis ya. Dan itu mungkin yang Ibu sampaikan ya, metode penelitian ya, khususnya kepada bermanfaat. Mungkin itu aja dari